Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kuis kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu di sini ada Nusantara Snack Food atau NSF, yaitu produsen makanan ringan ikonik asal Surabaya yang berdiri sejak 1988. Berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi, saat ini NSF juga memiliki distribution center atau DC yang tersebar ke 10 titik strategis di Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. NSF juga menjalankan model penjualan hybrid dengan penjualan langsung dan distributor pihak ketiga serta penjualan digital B2B and B2C melalui marketplace. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF, antara lain yang pertama, telah menggunakan software akuntansi, hanya saja divisi penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Lalu yang ketiga, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Lalu yang ketiga, inefisiensi produksi sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Lalu yang keempat ada biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Dan yang terakhir ada permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembekakan safety stock. Baik, soal yang pertama yaitu ada apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Lalu mengapa? Menurut saya, ya perlu, karena NSF membutuhkan implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning karena sistem terintegrasi yang memungkinkan berbagai divisi dalam perusahaan seperti akuntansi, penjualan, gudang, produksi, dan logistik. Bekerja dengan data yang konsisten dan real time dalam kasus NSF itu mengimplementasikan ERP dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul akibat kurangnya keterpaduan antar fungsi bisnis seperti pencatatan manual dan sistem spreadsheet yang tidak efisien. Baik, selanjutnya yaitu ada soal 1B. Apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Dan analisis hal tersebut. Jadi implementasi ERP sangat diperlukan oleh NSF untuk menghadapi berbagai permasalahan operasionalnya. Solusi yang diberikan ERP yaitu mengintegrasikan data antar divisi, mengurangi efisiensi operasional, lalu ada meningkatkan akurasi perencanaan dan pengembalian keputusan, lalu ada menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitasnya. Dengan adanya penggunaan ERP, NSF dapat lebih kompetitif di pasar dan mempertahankan posisinya sebagai produsen makanan ringan terkemuka di Indonesia. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu 1C. Apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangannya yang pertama yaitu resisten karyawan. Ini tuh penolakan karena terbiasa dengan cara lama, dengan menggunakan manual atau spreadsheet. Untuk cara mengatasinya sendiri yaitu lakukan pelatihan dan sosialisasi sejak awal. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan SDM IT, yaitu tidak semua cabang siap teknologi dan SDM ERP. Untuk cara mengatasinya yaitu mulai dengan pilot project di divisi kunci. Yang ketiga, investasi awal yang tinggi. Ini tuh biaya implementasi ERP cukup besar. Untuk cara mengatasinya, gunakan ERP berbasis cloud untuk efisiensi biaya. Yang keempat, integritas data lama, yaitu data tersebar dan belum rapi. Cara mengatasinya, bersihkan dan validasi data sebelum migrasi. Dan yang terakhir, tantangannya penyesuaian proses bisnis. Ini tuh prosedur lama bisa tidak cocok dengan ERP. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri yaitu libatkan konsultan ERP untuk adaptasi proses.
Untuk soal selanjutnya yaitu 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Untuk jawabannya yaitu alur integrasi sistem. Yang pertama, CRM, Customer Relationship Management, menjadi titik awal di mana sistem mencatat data pelanggan dan pesanan. Informasi ini mencakup permintaan konsumen, preferensi produk, dan volume pembelian. Yang kedua, data tersebut kemudian masuk ke sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk dilakukan perencanaan permintaan dan produk. ERP membantu menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi berdasarkan data dari CRM. Selanjutnya, SCM, Supply Chain Management, mengeksekusi hasil perencanaan ERP melalui proses produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi ke berbagai titik. Setelah proses distribusi, data mengenai stok dan biaya logistik kembali dicatat dalam sistem ERP, khususnya untuk mencatat stok dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, hasil dari pelayanan dan pengiriman lalu dievaluasi melalui sistem CRM untuk mendapatkan feedback pelanggan dan melakukan analisis layanan yang akan digunakan kembali sebagai masukan untuk siklus selanjutnya. Manfaat untuk NSM sendiri yaitu produksi dan distribusi lebih efisien karena sesuai dengan permintaan. Promosi lebih terarah dan terukur dari segi profitabilitas. Stok gudang lebih terkendali, tidak terlalu banyak atau kehabisan stok. Biaya logistik lebih rendah, pelanggan lebih puas dan loyal. Untuk soal selanjutnya yaitu 1E. Apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jawabannya iya. Model penjualan hybrid NSF membantu meningkatkan pemasaran karena dapat menjangkau lebih luas, yaitu lewat penjualan langsung, distributor, dan marketplace. Yang kedua, fleksibel, yaitu bisa menyesuaikan dengan perilaku konsumen online dan offline. Yang ketiga, efisiensi, yaitu mempercepat distribusi dan promosi produk. Dan yang terakhir, data lebih lengkap, yaitu kanal digital bantu analisis perilaku konsumen. Intinya, model ini membuat produk NSF lebih mudah ditemukan, dikenal, dan dibeli oleh berbagai segmen pasar. Nah, baik, untuk bagian 1F itu jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace. Nah, dalam kasus NSF, apakah masih relevan dilakukan dan mengapa? Jadi NSF masih membutuhkan PIN karena sistem saat ini masih terpisah, yaitu penjualan masih pakai spreadsheet, gudang manual. Nah, itu menyebabkan inefisiensi produksi, stok berlebih, dan biaya logistik tinggi. Jadi PIN itu memungkinkan integrasi data real time antar divisi dan distributor, meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi operasional. Nah, NSF itu masih menggunakan sistem manual di beberapa divisi yang mengakibatkan informasi itu terputus dan pengambilan keputusan menjadi lambat. Nah, dengan menerapkan PIN ini tadi, jadi seluruh proses itu bisa disatukan dalam satu sistem digital. Nah, hasilnya data penjualan, stok, dan permintaan itu bisa dipantau langsung dan terintegrasi, sehingga perusahaan itu dapat lebih cepat merespon pasar dan menekankan biaya yang tidak perlu. Nah, kemudian juga marketplace itu tetap penting untuk B2C, tetapi tidak ideal untuk hubungan B2B jangka panjang. Nah, bagi NSF, PIN itu sangat relevan dan penting untuk mendukung model hybrid dan distribusi nasional. Jadi langkah awal yang disarankan adalah integrasi sistem internal lalu koneksi ke distributor. Nah, menurut kelompok kami membandingkan peran marketplace dan PIN. Jadi marketplace itu memang penting khususnya untuk menjual langsung ke konsumen B2C, tapi fungsinya itu terbatas. Jadi ia tidak dirancang untuk mendukung kerjasama jangka panjang dengan distributor. Sementara NSF itu menjalankan model hybrid
dan punya jaringan distribusi nasional, sehingga PIN itu menjadi solusi yang lebih tepat dan strategis. Nah, rekomendasi implementasinya itu bisa dimulai dari digitalisasi internal, baru kemudian membangun koneksi digital dengan mitra eksternal seperti distributor. Baik, jadi untuk selanjutnya itu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM itu dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Jadi, integrasi e-commerce dengan sistem supply chain management atau SCM dan customer relationship management atau CRM itu dapat membantu manajemen NSF membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Jadi melalui integrasi ini, NSF dapat memantau permintaan secara real time, mengurangi kelebihan stok dan merespon fluktuasi distributor dengan lebih efisien. Jadi e-commerce yang terhubung dengan CRM juga memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang perilaku pelanggan dan efektivitas promosi. Nah, sementara integrasi SCM dan CRM itu memungkinkan alokasi stok yang lebih tepat berdasarkan nilai pelanggan, bukan hanya volume pesanan. Nah, integrasi juga memberikan wawasan lebih baik tentang pelanggan. Jadi CRM itu dapat membantu melihat siapa pelanggan yang paling bernilai dan bagaimana mereka merespon promosi. Nah, dengan begitu NSF bisa mengatur stok dan layanan berdasarkan nilai pelanggan, bukan sekedar jumlah pesanannya. Nah, dengan sistem integrasi, jadinya manajemen NSF itu dapat melakukan peramalan permintaan yang lebih akurat, menganalisis profitabilitas, serta menurunkan biaya logistik. Jadi langkah awalnya adalah dengan mengganti sistem manual dengan platform digital dan dashboard terpadu untuk memantau proses secara real time. Jadi NSF bisa meramalkan permintaan, mengetahui produk atau promosi mana yang paling menguntungkan, serta memangkas biaya distribusi. Solusi mulai dari digitalisasi sistem manual, lalu memulai untuk dashboard untuk memantau seluruh proses secara terpadu. Nah, baik, jadi pada bagian ini adalah bagaimana tanggapan atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Jadi pada tayangan AI at Walmart 2025 itu menunjukkan bagaimana Walmart itu menggunakan AI untuk mengelola pengetahuan secara efektif. Ini sejalan dengan bab Managing Knowledge dari buku Loudon yang menekankan bahwa pengetahuan adalah aset strategis yang harus dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan. Jadi penggunaan AI dalam video mendukung peran Knowledge Management System atau KMS dalam menganalisis data dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, selain itu, budaya kolaborasi yang ditampilkan juga sesuai dengan konsep communities of practice, di mana karyawan itu berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk soal B2 akan saya jawab. Untuk soal ini sendiri, menurut Anda implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Nah, menurut kelompok kami, implementasi AI di Walmart dapat dikatakan tepat jika AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, terus meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga mengoptimalkan rantai pasokan. Nah, Walmart telah menggunakan AI dalam berbagai aspek seperti analisis data untuk memprediksi permintaan, dan juga manajemen investasi dan personalisasi pengalaman berbelanja. Nah, jika AI yang diimplementasikan dapat memberikan hasil yang lebih baik dari dalam hal penghematan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengurangan waktu pemrosesan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi tersebut sudah tepat. Untuk soal 2C akan saya jawab juga. Untuk soal sendiri itu analisis dan jelaskan pengembangan AI tersebut apakah akan berhubung dengan efisiensi proses bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM. Nah, pengembangan AI dalam Walmart berpotensi besar untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan menggunakan AI, Walmart dapat mengotomatisasikan tugas-tugas rutin, menganalisis data dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik, dan memproses perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat. Nah, untuk hubungannya dengan SCM dan CRM, SCM sendiri, AI dapat membantu perencanaan dan mengelola rantai pasokan dengan memprediksi permintaan dan mengoptimalkan pengiriman. Ini dapat mengurangi biaya dan juga meningkatkan kecepatan pengiriman.
Untuk CRM sendiri, AI dapat digunakan untuk menganalisis rekomendasi yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas. Selanjutnya soal nomor 2D. Soalnya sendiri adalah bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ISS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang telah dilakukan antara keputusan tidak struktur, semi struktur, dan atau terstruktur dan analisa. Nah, perkembangan teknologi teknologi khususnya AI dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan DSS, dan sistem pendukung eksekutif DSS dapat memanfaatkan data analisa oleh AI untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan kepada manajemen dan juga eksekutif. Nah, jenis-jenis keputusan yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi ini adalah untuk keputusan terstruktur. Yang pertama, untuk keputusan terstruktur, keputusan yang melibatkan proses yang jelas dan berulang seperti manajemen investasi dan pemasaran produk. Yang kedua, keputusan semi struktur, keputusan yang membutuhkan analisa data dan pertimbangan berbagai faktor seperti strategi pemasaran dan juga penetapan harga. Dan yang terakhir, keputusan tidak struktur, keputusan yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi seperti produk baru atau perluasan pasar. Nah, analisa menunjukkan bahwa AI dan teknologi dapat lebih efektif dalam mendukung keputusan semi struktur dan terstruktur, di mana data dan analisis dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Keputusan yang tidak struktur mungkin membutuhkan lebih banyak pertimbangan dan kreativitas manusia, meskipun AI dapat memberikan wawasan yang berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan soal ketiga, yang pertanyaan pertama, yaitu mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developernya dari negara tersebut. Nah, jadi TikTok ini tuh dimiliki oleh ByteDance. Nah, ByteDance ini kan dari Cina. Nah, ByteDance ini itu punya dua aplikasi terpisah, yaitu TikTok dan Douyin. Nah, TikTok itu untuk global, kalau Douyin itu khusus pasar Tiongkok. Jadi orang Cina itu apa menggunakan kartu SIM lokal. Jadi untuk kalau TikTok dibuka itu tidak bisa. Jadi masyarakat di sana itu lebih mengakses ke Douyin daripada ke TikTok. Lalu soal yang kedua dari pertanyaan nomor 3 ini, adakah perbedaan aplikasi TikTok di antara Cina dan negara lain? Nah, apakah ini berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Nah, tentunya itu ada ya, ada perbedaan antara TikTok dan Douyin. Nah, ada beberapa dampak, yaitu meliputi segmentasi pasar. Jadi ByteDance ini tuh mau tidak mau harus menjalankan dua sistem dan dua algoritma. Nah, dua strategi juga kan, karena memiliki dua aplikasi. Nah, sehingga ini tuh nggak bisa melakukan integrasi data dan konten lintas negara dengan mudah. Lalu ada pembatasan inovasi dan sinergi juga. Inovasi yang berhasil di satu pasar itu belum tentu bisa berhasil di luar negeri. Jadi perbedaan regulasi dan referensi konten itu juga berpengaruh. Lalu yang ketiga ada keterbatasan skala global. Jadi ini perusahaan ByteDance ini tidak bisa memanfaatkan efek jaringan global secara penuh. Jadi sesuai yang tadi kan Douyin dari Cina uh, hanya bisa yang lokal aja gitu kan. Terus habis itu ada tantangan reputasi dan regulasi. Jadi ini berpengaruh dengan perbedaan algoritma dan kontrol. Ini menimbulkan persepsi. Jadi
persepsi yang berbeda di antara mata regulator dan masyarakat internasional. Lalu pertanyaan terakhir di nomor 3, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform di sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan e-commerce di Cina, itu manajemen dan organisasi itu harus menimbangkan beberapa hal, yaitu ada regulasi dan kepatuhan lokal. Nah, pemerintah Cina ini yang seperti kita tahu kan sangat ketat ya dalam mengatur konten, data, terus aktivitas bisnis digital. Jadi organisasi harus memastikan seluruh operasional tersebut itu eh, dijamin dengan baik. Jadi dari pendaftaran pengguna hingga algoritmanya itu memenuhi aturan lokal. Terus yang kedua ada platform yang digunakan. Ini kolaborasi antara marketplace lokal itu juga sangat penting. Jadi itu untuk memperluas jangkauan. Terus habis itu ada integrasi dengan marketplace lokal. Sama seperti yang platform yang digunakan itu, kolaborasi ini dari marketplace lokal itu sangat penting untuk memperluas jangkauan. Jadi memudahkan untuk biaya transaksi itu sangat mudah kalau kolaborasinya itu dari yang lokal, marketplace lokal. Terus habis itu ada adaptasi algoritma dan konten. Jadi algoritma Douyin ini dioptimalkan untuk konten edukatif dan inspiratif. Nah, berbeda dengan TikTok yang global, itu lebih berfokus pada hiburan, terus konten promosi dan pemasaran, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.